Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk melihat proses penanaman alpukat di sini dari bibit hingga dewasa. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Slamet Satria dengan NIM C1011251209. Nama saya Pak Iqbal dengan nomor induk mahasiswa C1011251210. Perkenalkan, nama saya Rafli Uludin dengan nomor induk mahasiswa C1011251120. Pagi ya Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Fahri Iqbal. Saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi ya. Saya di sini akan melakukan wawancara singkat mengenai perkebunan dan budidaya tanaman alpukat. Iya. Izin bertanya Bapak, nama Bapak siapa? Nijan. Rizan ya? Iya. Bapak Rizan? Bapak Nijan. Mican? Iya. Ya. Bapak sekarang sudah berusia berapa tahun? 56 tahun. 60 tahun ya? Iya. Tua juga Pak. Ada dua. Kira masih 40-an gitu. Alhamdulillah. Sudah Bapak lama Bapak bekerja sebagai petani? Ya udah kurang lebih. Saya sebenarnya dari jurusan dari SPP. SPP itu Sekolah Pertanian Pembangunan yang di Singkawang. Saya jurusan perkebunan dulu. Nanti saya kerja di sini di kebun sini kurang lebih setahun lah sebagai budidaya tanaman pertanian dan hortikultura. Nah, Bapak asal Singkawang ya? iya. Oke. Terus Kalau boleh tahu perkebunan ini milik Bapak sendiri atau bukan? punya Pak Anton, Kepala Dinas Sertifikasi Benih. Sekarang beliau naik jabatan jadi Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar. Oke. Kita masuk sesi pertanyaan ya Pak. Iya silakan. Ya. Bagaimana proses persiapan lahan yang Bapak lakukan sebelum menanam bibit alpukat ini? Oh iya, sebelum alpukat ini sebelum alpukat ini kita tanam, ini kan bentuknya kan masih bentuk biji. Kita sortir terus kita bersihkan dari anunya ini, dari kulitnya. Terus dari kulitnya kita potong. Udah bersih kita siapkan sama polybag yang ukuran 9x9 dengan media tanah. Dengan media tanah ini campurannya tanah gunung atau yang lebih dikenal itu tanah subur ya. Tanah subur dengan perbandingan sekamnya ini 1:2. 1:2. Berarti tanahnya 1, sekamnya 2. Ya, 2. Nah, gitu. Terus ini disemai, dimasukkan gini ya. Disemai, dimasukkan ke media tanah ini yang ukuran polybagnya 9x9 tadi. Ini kita semai dan kita kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan lah atau 4 minggu lah, ini udah ada gejala, udah nampak lah gejala yang hidup atau yang mati. Udah mulai tumbuh kayak gini ya. Mulai tumbuh kecambahnya. Setelah itu umur 3 bulan kita pindahkan lagi. Umur 3 bulan kita pindahkan lagi ke ukuran polybag yang lebih besar dengan ukuran 15. Tapi yang pernah saya pakai itu 15x20. 15x20 dengan media sama juga. Medianya media tanah subur tadi dengan perbandingan 1:2. Tanah suburnya terus kita pelihara lagi udah umur 3 bulan. Setelah umur 3 bulan itu tingginya kurang lebih sekitar 60 cm. Kurang lebih 60 cm. Kita umur 60 cm itu sebenarnya udah layak ya. Udah layak disambung dengan varietas yang kita inginkan. Kalau di sini varietasnya varietas Sika atau dikenal dengan alpukat mentega. Alpukat mentega ya.
Yang kita kenal itu secara umum itu Alpukat Singkawang juga ya. Iya. Kalau yang kita kenal itu alpukat Singka atau lebih dikenal lagi dengan alpukat mentega. Lilin Singka ya Pak? Lilin Singka. Karena bedanya itu lilin Singka dengan mentega itu hanya bedanya itu di bentuk kulit. Kalau lilin itu bentuknya halus, kalau yang mentega itu bentuknya agak kasar tapi anunya sama, isinya sama. Tapi sensasinya yang juga sama, tekstur. Ya, teksturnya sama. Oke. Terus setelah itu apa? Bagaimana proses awal dalam penanaman tanaman alpukat ini, mulai dari pemilihan bibit hingga penanaman di lahan? Oh iya. Setelah umur tanaman itu yang bagus tuh setelah kita sambung tadi umur 3 bulan kita sambung kan. Itu 3 bulan kita sambung dibesarkan sampai umur 6 bulan. Setelah umur 6 bulan sebenarnya kalau tanaman ini lebih besar, lebih bagus baru dipindahkan ke lapangan. Masalahnya kalau besar itu untuk mengurangi risiko mati. Risiko kematian di lapangan itu lebih minimal lah. Kalau tanaman besar itu, ya minimal itu umur 1 tahun lah, yang layak itu dipindahkan ke lapangan. Kalau tanaman ini lah tanaman buah-buahan, sejenis tanaman buah-buahan lah, umur setahun lebih. Tujuannya adalah supaya tanaman itu lebih seragam, tumbuh di lapangan itu lebih seragam dan lebih menghindari kematian tadi lah. Tapi yang jelas itu kalau tanaman yang udah besar itu, yang udah gede, memang untuk menghindari kematian di lapangan dan juga lebih seragam tumbuhannya di lapangan. Nah itu tujuannya. Sekarang berapa luas lahan yang Bapak miliki untuk kebunan alpukat ini? Kalau di sini kami kan skala kecil. Skala kecil hanya ukuran 15 lah di belakang ya. 15 kali 40 tuh ya? Iya. Kami ini kan hanya bukan petani. Kami ini kan hanya penangkar benih yang menyediakan bibit. Penyedia bibit? Penyedia bibit. Bukan petani yang mengelola sampai berbuah. Ya. Tapi kami itu yang menyediakan bibit. Menyediakan bibit unggul ya? Yang menyediakan bibit unggul yang siap ditanam di lapangan. Oke. Tapi ceritanya begitulah kira-kira. Kami itu hanya sampai ke bibit siap salur. Bibit siap salur itu artinya bibit siap tanam di lapangan. Dari mulai kecambah sampai ke dari mulai minor seri sampai ke main. Artinya dari kecambah sampai ke pembibitan yang siap tanam di lapangan. Oke, sekarang apa saja media tanam dan pupuk dasar yang Bapak gunakan? Oh iya, serta betul, berapa betul. kira-kira ya dosis yang diperlukan tiap tanaman alpukatnya? Oh iya. Untuk tanaman alpukat ini kami dari mulai kecambah ini kami belum gunakan pupuk, masih pakai menggunakan air. Tapi nanti setelah umur 3 bulan atau udah mulai tumbuh, umur 1 bulan lah. Umur 1 bulan itu kami udah menggunakan pupuk NPK yang jenis Mutiara dengan speknya itu 16 9 itu ya, 16 9 ke 1 PE. Iya. Itu dengan dosis kami itu satu sendok makan dengan dicampur air kurang lebih 10 liter air. Atau 2 sendok makan lah, 2 sendok makan diformulasikan dengan 10 liter air. Disiram ke perkulitek ini kurang lebih
pakai satu aqua gini lah. Sebegini ya. Satu inilah. Kira 250 mili. 250 mili lah, kira-kira gitulah. Dilakukan setiap minggu. Setiap minggu. Seminggu sekali. Seminggu sekali dipupuk pakai ini. Perkenalkan, nama saya Rafli Awaludin dan saya akan melanjutkan apa yang sudah Fahri Iqbal wawancarkan kepada Bapak yang satu ini. Oke, Pak. Oke. Silakan. Kalau boleh tahu, setiap karung pupuk yang digunakan beratnya berapa kilo dan harganya berapa, Pak? Kalau pupuk yang kami gunakan itu beratnya 50 kilo. Per kilonya itu kisaran sekitar 12.000. 12 ya? 12.000. 12.000 sampai 15.000 ya gitulah. Itu per kilo ya, Pak? Per kilo. Itu dengan ukuran dosis itu ukuran dosisnya tadi yang digunakan itu bervariasi ada ya. Umur dari 1 bulan sampai 3 bulan itu kan masih pakai satu sendok per 10 liter air. Umur 3 bulan ke atas itu udah menggunakan 3 bulan sampai 6 bulan itu udah menggunakan 2 sendok makan per 10 liter air. 6 bulan ke atas itu udah tambah lagi tuh dosisnya. Dosisnya itu udah sekitar 3 sendok sampai 4 sendok per 10 liter air. Itu dipupuk seminggu sekali kami. Seminggu sekali ya? Seminggu sekali. Setelah itu kami juga menggunakan pupuk kandang yang namanya tadi sudah disebutkan sebelumnya itu slow moving, artinya slow itu ya lambat ya. Lambat ya gitu. Untuk penyerapan itu sebagai antisipasi aja. Antisipasi kalau kita tidak sempat mupuk, jadi tanaman itu udah tersedia pupuk di batang itu gitu. Itu ukurannya ya sekitar 2 gram lah per itulah, 2 gram atau 3 gram per pokok lah pupuk kandang itu. Baiklah, Pak. Apakah Bapak keberatan dengan harga pupuk yang saat ini? Pupuk kalau sebenarnya kalau pupuk itu kan ada 2 macam harga deh. Ya, ada pupuk yang bersubsidi, ada pupuk non subsidi. Bedanya apa ya, Pak? Kalau pupuk subsidi itu kan untuk petani. Kalau kami ini kan komersial, pedagang sebenarnya kami kan. Kalau kami kan pedagang, bukan petani kan. Ya, Pak. Nah, makanya kami pakai harga pasaran. Harga pasaran itu kan berbeda gitu, antara 12.000 sampai 15.000. Nah, kalau pupuk apa tuh pupuk subsidi itu kalau nggak salah 9.000-an aja tuh. 9.000 ya? 9.000-an aja. Baiklah, Pak. Kenapa Bapak lebih memilih untuk membudidayakan varietas alpukat lilin cinta? Ya, ini lagi ininya di Kalbar ini lagi favoritnya. Oh, lagi banyak ya? Lagi favoritnya lah. Karena bukan kita anokan yang varietas lain ya. Karena varietas lain itu masih belum terbukti berbuah untuk di Kalbar. Oh. Kalau varietas Singkai ini udah terbukti di Singkawang, udah terbukti di Pontianak pun udah banyak terbukti. Keras ya, Pak? Karena tanah dan juga suhu dengan cuaca kita ini dengan Singkawang dengan Pontianak kan kurang lebih ya. Berarti pas ya alpukatnya di sini ya? Pas memang. Untuk Kalbar ini yang cocok itu memang saya anjurkan lah untuk Kalbar ini yang cocok itu pupuk alpukat mentega. Karena alpukat yang lain itu belum terbukti. Ada juga sih yang terbukti tapi sedikit sekali. Tapi kalau mentega ini udah sangat terbukti lah. Bahkan sampai beliau Pak Anton ini kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura ini malah dianjurkan malah suruh tanam alpukat mentega karena sudah terbukti. Oke lah, Pak. Iya. Untuk kebutuhan benih setiap polybag ini kira-kira berapa ya, Pak? Kalau kebutuhan benih ini satu polybag satu aja, satu buah. Oh, satu buah aja ya? Satu biji lah. Satu biji alpukat. Jadi sudah diceritakan tadi sebelumnya itu. Oke lah, Pak. Adakah perlakuan khusus untuk benih atau tanaman ini, Pak? Oh iya, nanti ini kan
sebelum dianukan ke lapangan, Ya. ini kan butuh perawatan khusus kan, pemupukan yang udah saya ceritakan tadi, terus penyemprotan. Nah, penyemprotan kami menggunakan untuk jamur, kami menggunakan obat antrokol. Obat antrokol itu perbandingannya 2 liter air 1 sendok makan. Disemprot itu kurang lebih disemprot secara merata di daun itu, dilakukan kurang lebih 1 bulan sekali lah. Itu pun ditengok gejalanya. Kalau gejalanya sedikit, mungkin 1 bulan 2 bulan sekali boleh gitu, untuk perawatan itu. Tapi yang jelas untuk bibit siap salur ini kita pupuk itulah. Yang penting pupuk sama penyiraman rutin 1 hari 2 kali. Baiklah Pak. Kalau tidak hujan ya, kalau hujan boleh seminggu sekali 1 hari. Tapi yang jelas kalau tidak hujan, hari panas itu disiram 1 hari 2 kali, pagi sama sore. Penyiraman itu yang optimal itu batasnya itu sampai jam 9 siang. Terus sore itu 3:30 lah. Tidak boleh dari nanti kalau tengah hari nyiram itu gosong nanti tanaman itu. Itu minimal jam 3 ke bawah lah kalau sore itu nyiramnya. Boleh itu memang udah dianjurkan lah. Kalau mungkin kalau beliau ya, kalian ini kan teknisi kan di nantinya jadi tenaga teknisi kan. Ya Pak. Nanti bolehlah ditanyakan ke dosennya. Tapi kalau kami di lapangan itulah yang kami lakukan. Kalau pagi itu minim sampai jam 9. Kalau sore itu jam 3 lewat. Kami siram secara merata. Baik Pak. Bagaimana cara tanaman yang efektif untuk menyelamatkan bibit Pak? Tanaman itu yang penting tanaman itu sehat. Sehat ya. Gejala sehat itu tanaman itu kokoh, batangnya besar, daunnya hijau. Itu kriterianya lah, kriteria bibit sehat itu. Kriteria bibit sehat itu batangnya besar, daunnya hijau, batangnya kokoh. Itu kriterianya. Baik Pak. Mungkin itu secara umum lah bibit itu. Oh ya Pak, untuk yang pertanyaan terakhir, Bapak ini menjual bibit alpukat dengan harga berapa dan ke siapa gitu? Oh iya, tanaman itu kalau masalah harga itu tergantung besar kecilnya deh. Ukuran yang 30 cm kami jual harga 50.000 sampai 70.000. Kalau besar yang 1 meter itu udah dijual di harga 125.000 per pokok. Lebih besar lagi, umur udah di atas umur udah 1,5 meter, itu kami jual di harga 200.000. Lebih besar lagi sampai 2 meter itu kami jual di angka 400.000. Dijualnya ke siapa Pak? Dijual ke petani langsung. Oh petani. Ke petani ya. Ke petani. Oke baik Pak, terima kasih Pak telah dapat diwawancarai. Terima kasih banyak Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini dan mau berbagi berbagai ilmu serta informasi yang bermanfaat mengenai budidaya tanaman alpukat green simka atau alpukat singkawang ini ya. Semoga usaha Bapak semakin sukses. Amin. Dikarenakan kegiatan wawancara ini sudah selesai, kami selaku mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura izin untuk pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.